Rusia telah melakukan invasi militer terhadap Ukraina. Invasi yang berakar dari konflik Rusia-Ukraina yang dimulai sejak Februari 2014 itu telah menciptakan efek domino ketegangan kekuatan politik dunia. Keputusan invasi itu sendiri adalah hasil dari peristiwa pada 22 Februari 2022 lalu, ketika Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui deklarasi kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk di Donbas, Ukraina. Deklarasi dukungan ini kemudian segera diikuti dengan rencana mobilisasi kekuatan militer Rusia di wilayah Ukraina tersebut sebagai upaya perlindungan atas deklarasi kemerdekaan Donetsk dan Luhansk. Amerika Serikat yang mengklaim diri sebagai penguasa yang sah atas tatanan dunia modern melihat apa yang dilakukan Putin sebagai pelanggaran atas norma-norma hukum internasional karena Donbas adalah bagian yang sah dari negara Ukraina. Segera setelah deklarasi itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan akan segera mengeluarkan sanksi ekonomi dan politik kepada Rusia. Jerman yang merupakan sekutu Amerika Serikat di zona Eropa langsung mengeluarkan sanksi terhadap Rusia melalui pembatalan proyek pembangunan pipa gas Nord Stream 2 yang menghubungkan distribusi gas Rusia ke Uni Eropa melalui Jerman. Situasi konflik Rusia-Ukraina yang terus memanas tentu perlu dicermati. Di Indonesia sendiri mulai banyak media massa yang memberitakan dinamika konflik Rusia-Ukraina. Namun selayaknya kebiasaan media massa arus utama, pemberitaan yang disajikan seringkali bersifat deskriptif. Penjelasan mengenai konflik hanya menyentuh fenomena permukaan yang tampak tanpa mengabaikan kegunaan dari praktik pemberitaan seperti ini. Pemaparan yang deskriptif melupakan upaya memahami dinamika konflik secara lebih mendalam. Dari sini saya menganggap pentingnya memberikan pemaparan yang mendalam tentang konflik Rusia-Ukraina sebagai panduan yang menyikapi situasi yang sedang berkembang. Provokasi imperialisme Amerika Serikat melalui NATO. Salah satu masalah yang penting diabaikan dalam penjelasan deskriptif media massa Indonesia adalah mengenai peranan The North Atlantic Treaty Organization atau NATO dalam konflik ini. Walau berkali-kali pihak Rusia menyatakan bahwa mereka khawatir dengan praktik ekspansi NATO, tidak ada penjelasan yang cukup mengapa Rusia perlu khawatir dengan NATO. Yang perlu diperhatikan secara historis, NATO adalah aliansi pertahanan lintas Atlantik yang dibentuk di bawah pimpinan Amerika Serikat untuk menghadang pengaruh geopolitik Uni Soviet yang mendirikan Pakta Warsawa. Adalah logis kemudian jika pasca runtuhnya Uni Soviet bersama dengan pembubaran Pakta Warsawa pada 1990-an, keberadaan NATO menjadi tidak lagi relevan. Namun kenyataannya NATO tetap bertahan untuk mendapatkan dukungan pimpinan Soviet agar transisi perubahan rezim menuju demokrasi liberal menjadi mulus. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat kala itu, James Baker, bahkan berjanji terhadap pimpinan Soviet Mikhail Gorbachev pada 9 Februari 1990 untuk tidak seinci pun menggerakkan NATO ke arah timur atau Eropa Timur. Masalahnya, kemudian janji tinggallah janji. Setelah Uni Soviet runtuh berkeping-keping dan Rusia berdiri sebagai salah satu negara baru, Amerika Serikat tetap mengupayakan perluasan NATO di wilayah timur Eropa. Di bawah kepemimpinan Presiden Bill Clinton, Amerika Serikat berlaku agresif untuk mempertahankan pengaruhnya di Eropa Timur. Puncaknya adalah pengeboman NATO terhadap bekas negara Yugoslavia pada tahun 1999 dengan dalih intervensi humanitarian terhadap agresi Serbia terhadap komunitas Albania di Kosovo. NATO melancarkan kampanye brutal ini tanpa mendapat persetujuan dari Dewan Keamanan PBB. Agenda ekspansionis NATO ke wilayah Eropa Timur dan Eropa secara keseluruhan bukan sesuatu yang asing bagi kepentingan Amerika Serikat dalam visi figur anti-komunis. Keturunan Polandia yang juga sempat menjadi penasihat keamanan Presiden Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, ekspansi ke timur Eropa menjadi keharusan untuk mempertahankan imperialisme Amerika Serikat di abad 21. Dalam bukunya The Grand Chessboard 1997, Brzezinski melihat negara sekutu yang mendukung dominasi Amerika sebagai sebatas wilayah bawahan
tributaris, wilayah yang harus membayar upeti, protektorat, koloni. Ia juga menganggap aliansi dengan Uni Eropa sangat penting bagi Amerika Serikat karena dapat digunakan sebagai jembatan perluasan pengaruh Amerika Serikat di kawasan Eropa Asia. Brzezinski 1997, halaman 74. Dominasi Amerika Serikat di Eropa melalui NATO juga memiliki dampak ekonomi. Dengan kemitraan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa, pendisiplinan pasar dapat dilakukan dalam relasi kapitalisme global. Agenda ekonomi di luar kapitalisme neoliberal menjadi agenda ekonomi yang mustahil dalam kerangka Uni Eropa. Masih segar dalam ingatan kita ketika Uni Eropa secara sistematis menghancurkan inisiatif pemerintahan kiri Syriza di Yunani yang hendak meluncurkan program ekonomi anti pengetatan ala neoliberal pada tahun 2015. Menteri Keuangan Yunani pada saat itu, Yanis Varoufakis, menyatakan betapa otoriternya kekuasaan moneter Uni Eropa ketika itu. Mengutip pernyataan Menteri Keuangan Jerman, Wolfgang Schäuble, walau Syriza memenangkan pemilu, Syriza tidak memiliki hak untuk mengubah kebijakan ekonominya karena keanggotaan Yunani di Uni Eropa. Varoufakis 2017 halaman 236. Hal inilah yang membuat Rusia memiliki kekhawatiran yang valid atas perluasan pengaruh Amerika Serikat di Eropa Timur. Perluasan pengaruh Amerika Serikat melalui NATO berpotensi untuk menundukkan wilayah-wilayah terdekatnya secara geopolitik dan ekonomi. Ancaman ini nyata bagi Rusia. Terhitung sejak 1999 sampai dengan 2020 sudah ada 14 negara yang sebelumnya adalah bagian dari Pakta Warsawa yang kemudian menjadi anggota NATO. Dengan kata lain, Amerika Serikat semakin mendekat dengan pelataran tanah Rusia. Adalah logis kemudian jika Rusia merasa perlu menyikapi perluasan pengaruh Amerika Serikat melalui NATO seperti sekarang.